Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini episode 995, Pak Gren. Yuk kita mulai. Baik, pertanyaan pertama dari seorang pria usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, jemaat GSKI MAG yang tinggal di Jakarta Pusat. Ya. Shalom Pak Gembala, Pak Erasus yang saya kasihi. Perkenalkan, saya karyawan dan berjemaat di GSKI Mall Arta Gading. Saya memiliki 1 istri, 2 anak putri. Yang paling besar berusia 19 tahun, yang sedang sekolah di Taiwan sejak tahun lalu, dan yang kedua 14 tahun, kelas 2 SMP. Saya saat ini sedang berjuang untuk menggapai dan berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru, yang rasanya sangat berat, tapi tetap harus kuat dan beruntung ada Pak Erasus yang selalu menguatkan. Pak, saya pernah bertanya di Abam 467. Di pertanyaan terakhir judulnya, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi kakak-kakak saya di rumah warisan nenek kami? Puji Tuhan atas jawabannya, Pak. Tetapi waktu saya layangkan pertanyaan tersebut, saya sudah keluar dari rumah tersebut untuk kontrak. Saya belum bisa beli rumah sampai hari ini dan anak saya terpaksa sekolah ke Taiwan untuk melanjutkan setelah lulus SMA karena uang untuk biaya kuliah jadi untuk biaya kontrak rumah. Yang mau saya tanyakan, Pak, apakah jika Tuhan punya rencana dengan orang tertentu meski orang tersebut melakukan kejahatan, tak berlaku hukum tabur tuai? Dan nampaknya hukum tak berlaku dengan orang tersebut yang nampaknya kebal hukum terhadap Tuhan. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa dilawan. Jangan coba-coba melawan Tuhan. Yang ditabur orang pasti dituainya. Sebab jujur, jika saya melihat realita banyak kejadian dan kejahatan yang dilakukan orang sekitar saya, mereka tampaknya baik, tapi hatinya busuk. Seperti orang Farisi yang Yesus sangat sering tegur. Salah satunya contoh ipar perempuan saya, kakak pertama, istri kakak pertama. Dan saya adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ketika almarhumah mama saya masih hidup, baik kakak ipar dan kakak saya sangat tak menghargai dan mengasihi mama saya. Banyak hal yang melukai hati mama saya waktu itu. Namun ketika dia, kakak ipar saya, punya menantu wanita, putranya menikah tahun 2021. Ternyata menantu perempuannya sangat baik dengan kakak ipar saya ini. Dan banyak hal lain yang tampaknya tak sesuai dengan tercantum yang tercantum di firman. Yang tampaknya tak sesuai, hanya tampaknya kan. Tidak bisa tidak. You tenang, you lagi marah ya. Karena rasanya situasi ini membuat Anda kecewa. It's okay. Nggak apa-apa. Bapak orang baik. Tapi Bapak nggak sanggup menerima realita ini. Ayo jalani. Kita lihat, ini belum selesai percaturannya. Terus, pertanyaan saya adalah, apakah jika Tuhan punya rencana atau pilihan khusus bagi orang tertentu, hukum tabur tuai bisa diabaikan? Tidak bisa, ya, mutlak, absolutely tidak. Ya tadi singgung orang Farisi itu ya. Anda tahu nggak apa yang terjadi di Yerusalem? Yerusalem itu dibantai, penduduknya habis, ya, tahun 70 oleh Jenderal Titus. Mereka berkata, kiranya darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Waduh. Kata sejarawan itu, Yosefus atau Cicero ya, itu jalan-jalan penuh dengan bangkai, tua muda besar kecil. Kira-kira gitulah ya. Jangan main-main dah ya. Ya, oh, itu luar biasa itu ya. Saya baca di mana itu ya. Saya ingat saya begitu. Tapi itu kenyataannya pasti begitu. Oke, terus. Atau ada hukum timbangan neraca. Mungkin orang tersebut jahat, misalnya hanya bagi 3-4 orang, tapi baik dengan 20 orang. Jadi dianggap baik karena jahatnya hanya sepersekian persen saja dengan kebaikan yang dia lakukan terhadap orang yang lainnya. Terima kasih Pak telah membaca pertanyaan saya yang sangat panjang ini. Oh iya Pak, jika di GSKI ada semacam komsel atau grup, apakah saya dan istri bisa join? Dan ini juga sudah langsung di follow up ya. Terima kasih Pak Erasus, biar Tuhan selalu menyertai saya dan senang memberkati Bapak. Bapak bersama dengan saya. Saya mengerti sekali perasaan Bapak. Bapak masih punya anak, 2 anak ya. Bapak masih punya harapan untuk 2 anak itu diberkati. Nanti pasti punya rumah. Bapak pasti tidak dipermalukan Tuhan. Kadang-kadang kita lihat jalan ke depan itu berkabut. Jangan lihat 10 meter ke depan. Lewati 1 meter, 1 meter, 1 meter ke depan. Dan ingat prinsip kita di GSKI Rehoboth bisa dilewati. Tuhan pasti menyertai Bapak. Jangan mendoakan ipar-ipar tadi dihukum Tuhan. Itu bukan wilayah kita.
Tuhan menguji dengan situasi seperti ini, orang jahat seakan-akan tidak menuai kejahatannya. Tuhan menguji seberapa saudara setia kepada Tuhan dan tetap mempercayai pribadinya. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Oke. Selanjutnya, seorang perempuan usia 54 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak, jemaat salah satu gereja beraliran Pentakosta di daerah Manado. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Saya sangat bersyukur atas jawaban Bapak serta nasihat dan doa dari Bapak dan tim. Bahkan seorang ibu yang sudah menghubungi dan mendoakan saya serta anak saya yang ada di Riau yang saya dengar sudah menikah dan mualaf. Memang benar keadaan ini. Saya ke sana dan ternyata karena terpaksa dan dipaksa tanpa restu saya, pernikahan yang belum setahun akhirnya anak saya digugat cerai oleh istrinya. Dan saat ini tengah dalam proses pengadilan agama. Saya ngomongin. Nanti cerai. Betul. Terus? Saya bersyukur Tuhan menolong anak saya. Lewat peristiwa ini dia menyadari keputusan yang sangat fatal yang dia ambil. Dan sekarang dia tengah berusaha untuk pindah karena dia seorang guru dan dia lakukan ini dengan diam-diam agar tidak dipersulit oleh pihak terkait yang ada di sana. Itu sebabnya masih saya mohon bantuan doa dari Bapak Erastus dan tim Abam agar dia bisa pindah dan kembali boleh bebas memuji Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak dan Ibu yang sudah diutus untuk menghubungi saya. Terima kasih banyak atas saran dan nasihat serta bantuan doanya. Menjadi harapan dan doa saya Bapak bersama keluarga serta tim Abam sehat agar semakin banyak orang dapat diselamatkan. Oke, kami keluarga Ibu. Saya sudah sampaikan nanti akan cerai nih. Nggak lama kok kenyataannya. Ya. Oke, teruskan. Baik. Saya ingat saya begitu. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya seorang perempuan usia 41 tahun sudah janda dan salah satu anggota jemaat gereja karismatik di daerah Salatiga. Shalom Pak Eras, saya Kristen baru di antara semua keluarga besar saya yang Muslim. Dulu saya pernah bergereja di 2 gereja aliran karismatik. Saya putuskan di sana saya bertumbuh iman hingga saya menemukan channel truth.id. Dan saya merasa sangat bertumbuh dan diberkati dengan semua layanan khotbah, ibadah online, Abam, doa pagi, dan doa puasa. Pak Eras, saya mau bertanya. Saya 6 bersaudara. Saya anak ketiga. Bapak saya keturunan Batak Karo. Ibu saya Jawa. Bapak saya sudah meninggal. Konon dahulu katanya karena disantet laki-laki yang menyukai ibu saya. Nenek saya, ibu dari bapak di Medan, adalah seorang dukun ilmu hitam yang sakti dan terkenal pada waktu itu dan sekarang sudah meninggal. Saya punya seorang abang. Dia adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab, suka berjudi, berselingkuh, hobi memancing hampir tiap hari, dan dari 2 kali perkawinan selalu menelantarkan istri dan anak-anaknya. Perkawinan pertama gagal dengan 2 anak. Bahkan anaknya yang perempuan sudah meninggal karena kecelakaan tahun lalu. Dari pernikahan yang kedua, tidak menikah secara resmi. Punya 1 anak perempuan bernama Y, sekolah kelas 8 di Semarang. Kakak ipar saya atau Ibu Y, dulu seorang kasir di sebuah kafe karaoke dan masih punya suami yang sah. Jadi tidak bisa menikah dengan abang saya. Dari waktu ke waktu Ibu Y ini selalu buat masalah dalam keluarga saya. Seperti hutang di mana-mana hingga puluhan juta. Jadi orang-orang menagih ke rumah saya. Saya tinggal bersama ibu dan 2 adik laki-laki. Ibu saya bekerja sebagai pedagang atau supplier daging. Jadi ibu yang memakai alamat dan rumah ibu saya untuk mengakali orang bahwa dia layak diberi pinjaman uang sampai puluhan juta. Karena melihat rumah dan pekerjaan ibu saya. Rumah yang saya tempati ini akhirnya banyak penagih datang mencari ibu Y ke rumah saya ini. Sedangkan Y dan ibunya masih tinggal bersama suami pertama ibunya di kota Ungaran. Jadi Y dan ibunya bolak-balik dari kotanya ke kota saya. Menjelang lebaran ini, ibu Y terlilit hutang banyak sekali yang membuat resah keluarga saya dan abang saya. Abang saya tidak tahu menahu jika kelakuan istrinya seperti itu. Hingga beberapa pihak menemui ibu dan abang saya untuk menagih. Karena ibu Y tidak bisa dihubungi dan bersembunyi, sedangkan kami tidak tahu keberadaannya. Ibu saya sudah sering diam-diam tanpa sepengetahuan kami anak-anaknya memberikan atau menutup pinjaman ke tetangga saya karena ibu saya malu. Sekarang ibu Y pergi entah kemana sebagai buronan. Banyak pihak datang untuk menagih hutang, namun handphonenya pun sudah tidak dapat dihubungi lagi.
Y adalah anak yang cerdas dan pintar di sekolah. Dari semenjak TK dulu sudah bisa baca dan tulis, pintar berbahasa Inggris dan Korea, belajar dari YouTube. Pintar nyanyi dan menari, dari TK sampai SMP selalu mewakili sekolah dan selalu juara 1 dan sangat bisa dibanggakan prestasinya. Anak abang saya yang meninggal dari pernikahan pertama juga sangat berprestasi menjadi seorang atlet. Tapi sangat disayangkan karena abang saya tidak pernah peduli dengan kemampuannya dari kedua anak perempuannya ini. Sebagai tante, saya adik bapaknya si Y, saat masih balita, saya ikut mengasuh dan sedikit memberikan biaya untuk sekolah dan lain-lain. Jadi memang lumayan dekat dengan Y. Pertanyaan saya, Pak, apa harus saya lakukan setelah ibu Y pergi jadi buronan hutang piutang? Dan bagaimana karakter abang saya? Jangan sekali-kali membayar hutang. Sekali satu orang kau bayar hutang, yang lain si A kau bayari, B, C, D menuntut harus dibayar juga. Jadi salah kalau sampai membayar hutang dari si ibu Y ini, ya. Jangan sekali-kali. Nggak usah terlanjur, ya sudah. Itu bukan tanggung jawab saya, bukan urusan saya. Katakan begitu. Anda tidak bersalah secara hukum dan memang tidak perlu membayar hutang orang jahat itu. Terus Y menjadi anak yang tidak manis lagi, alias liar, suka pergi dengan laki-laki, pulang pagi, merokok, dandan, baju seksi-seksi, dan pergi dengan motor adik saya. Kalau pulang pagi pasti dia berkumpul dengan laki-laki di jalan, dan dia saat ini kos karena beberapa temannya ada yang melaporkan demikian. Hal ini terjadi sebelum ibunya minggat. Abang saya tahu, tapi dia cuek, malah Y sering dipukul dan dihajar. Pak Eras, saya punya adik perempuan. Adik saya punya anak perempuan seumuran dengan Y. Jadi kami sering dapat informasi dari dia, anak perempuan adik saya. Karena kelakuan Y sudah liar, jadi adik saya tidak memperbolehkan anaknya terlalu dekat dengan Y. Lokasi rumah adik saya tepat ada di belakang rumah saya. Jadi Y kalau saya tanya semalaman tidur di mana, dia menjawab di rumah belakang atau rumah adik saya. Padahal dia tidak di sana, Pak. Kalau ditanya adik saya, Y menjawab tidur di rumah depan atau rumah saya. Jadi kami semua selalu dibohongi terus, Pak. Saya dan ibu saya menyadari bahwa ini murni kesalahan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Ibunya minggat dan bapaknya juga cuek, kasar dan emosian. Saya dan ibu adik saya sudah capek sampai putus asa bagaimana mentreatment Y. Karena saudara-saudara saya yang lain pakai gaya kekerasan dalam menegur, Pak. Padahal Y dulu manis dan tidak seberingas atau seliar sekarang ini. Bahkan saya, adik dan ibu saya tidak segan-segan memberikan bantuan finansial. Tapi orang tuanya malah keenakan, tidak berjuang apapun untuk Y dalam hal keuangan, bayar sekolah, dan lain-lain. Kami jengkel karena orang tuanya menggampangkan dan tidak segan-segan minta semua kebutuhan Y pada ibu saya. Mereka tidak keluar biaya apapun untuk Y. Adik perempuan saya sudah habis kesabaran setelah Y masuk dari jendela kamar anak perempuan adik saya jam 4 pagi. Ternyata selalu begitu kebiasaannya. Adik saya mau memarahi Y. Kalau perlu mau diusir. Y seperti kehilangan arah, tidak betah di rumah. Pertanyaan saya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Saya berdoa menangis pecah hati di hadapan Bapak membawa nama keponakan saya ini. Apakah ada kutuk keturunan dari nenek saya yang dukun ilmu hitam? Ya, ini kemungkinan utama dia tidak terdidik saja. Dan mewarisi gen dari mama yang minggat itu. Ya memang buruk. Terus dulu juga terjadi dengan saya di usia muda saya. Karena bapak saya gila dengan perempuan lain. Ibu saya gila dengan laki-laki lain. Pernikahan saya gagal sewaktu saya masih muslim. 10 tahun saya menjanda dan belum menikah lagi. Setelah menjadi pecinta suara kebenaran di truth.id, saya mau fokus mencari Tuhan saja, meskipun masih jatuh bangun. Melihat kompleksitasnya masalah keluarga saya ini, dalam hal pernikahan yang semua dibumbui dengan perselingkuhan, okultisme, perdukunan yang kuat, perceraian, dan anak-anak atau keponakan saya yang peta hidupnya jauh dari Tuhan. Sementara ini Y tidak tahu kemana, Pak. Karena sudah sebulan ini handphonenya hilang. Jadi dia tidak pergi ke rumah. Jadi dia datang pergi ke rumah sesuka hatinya. Jika masih ada kutuk turunan, mohon didoakan untuk diputuskan ya Pak Eras. Nggak bisa. Ini karakter watak ini. Nggak bisa didoakan langsung berubah. Nggak mudah begitu terus. Mohon terkhusus didoakan Y. Pak Eras sudah saya anggap sebagai bapakku, di mana saya juga butuh profil bapak yang bisa menjaga,
mengayomi, dan mengasihi seperti yang Pak Eras kerjakan dalam pelayanan mengasihi jiwa-jiwa agar kami tidak binasa. Sungguh wujud nyata pengenjawatahan Tuhan Yesus jika masih hidup di dunia ini. Matur sembah nuwun Pak Eras. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wanita baik yang terluka, jiwa Anda sendiri juga belum sembuh total. Tetapi Anda sudah mengenal Truth.id, you sudah ikut bersama-sama saya berdoa, saudara sedang mengalami proses kesembuhan. Biar proses ini berlangsung terus. Nasihat saya, jangan masalah Y tadi membebanimu. Lakukan sebisa-bisanya yang kamu lakukan. Di luar kemampuanmu, kembalikan kepada Tuhan. Jangan jadi pahlawan yang berkelebihan. Artinya kamu menyerah, yang kamu mampu lakukan, yang tidak kamu mampu lakukan, ya sudah. Sementara itu minta hikmat Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Ini tidak bisa disetel begitu gampang. Ini dinamikanya rumit atau ruwet. Yang penting Anda doa tiap pagi bersama saya mendengarkan Truth.id, merawat diri. Jiwamu masih sakit. Nanti Tuhan akan kasih hikmat bagaimana menghadapi Y ini. Ya. Cuman pesan saya, jangan memberi uang kepada anak ini. Jangan memberikan sesuatu yang tidak berguna. Ya, saya kira itu cukup jelas ya. Cukup jelas, Pak. Ngadepin orang kayak begini dinamikanya turunannya nggak jelas, nggak bisa kita rumuskan kecuali Anda berdoa melekat dengan Tuhan, Tuhan akan beri hikmat. Nggak bisa didoakan berubah, nggak bisa. Bisa karena kuasa gelap, bisa karena gen dari orang tua yang buruk itu. Prihatin kita dengarnya. Waktu kecil dia baik-baik karena gennya belum hidup, belum punya keleluasaan untuk berekspresi. Sekarang berekspresi jadi begini. Tapi dia masih punya kesempatan diperbaiki. Itu proyek kamu, ya. Oke, saya kira cukup ya. Cukup. Tuhan berkati. Kasihan ya. Terus selanjutnya dari seorang pria umur 37 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, berjemaat di satu gereja Protestan di Manado. Di Manado. Shalom Pak Erastus yang terkasih, doa saya semoga Bapak diberikan selalu kesanggupan untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, benar dan diberkati selalu bersama keluarga. Saya tidak akan bertanya Pak, saya hanya ingin didoakan oleh Pak Eras agar bisa kuat dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan godaan dan cobaan, supaya saya tidak jatuh ke dalam keinginan dunia yang semu dan lebih tulus lagi melayani Tuhan. Terima kasih Pak Eras sudah dihadirkan Tuhan dalam kehidupan saya, Tuhan memberkati. Anda orang yang digarap Tuhan dan sedang dilawat. Supaya tidak jatuh dalam dosa, you tidak boleh bergaul dengan orang yang salah. Jangan melihat tontonan di gadget atau film yang membangkitkan gairah seks dan nafsu-nafsu yang lain. Ikut doa pagi bersama saya, ikut Truth.id dengan setia, Tuhan pasti menolong saudara. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menolong pria ini. Amin. Oke. Selanjutnya, seorang perempuan usia 40 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak, dan tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Puji Tuhan saya dapat mengikuti doa pagi setiap hari. Saat tiba di kantor saya langsung buka channel Abam. Karena setelah saya ikut doa pagi serta Abam, saya bisa belajar membangun manusia rohani sehingga saya bisa belajar memperbaiki karakter yang kurang baik. Puji Tuhan, sedikit demi sedikit saya merasa ada perubahan dalam hidup saya. Khususnya dalam karakter saya walaupun belum semuanya baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya memutuskan untuk melayani Tuhan semenjak saya duduk di bangku SMA hingga sekarang. Bahkan, anak-anak saya juga sudah belajar melayani. Saat ini mereka melayani di sekolah minggu. Suami saya juga melayani dan memiliki jabatan di gereja. Saat ini saya melayani menjadi wakil gembala dalam komisi pemuda dan anak. Puji Tuhan, kami sekeluarga dapat melayani Tuhan. Begini Pak Eras, saya melayani dan dipimpin oleh gembala saya ini mulai dari sinode yang lama sampai ke sinode yang baru saat ini. Jujur Pak Eras, saya merasa bingung karena saya tidak melihat adanya perubahan yang signifikan yang ada di dalam diri gembala saya. Mulai dari gereja sinode yang lama sampai di sinode yang baru saat ini. Di dalam konsep saya berpikir, seorang gembala seharusnya memiliki tingkat kedewasaan rohani yang jauh dari pelayan dan jemaatnya. Seorang gembala ketika menghadapi suatu masalah,
itu tidak direspon dengan amarah dan kemarahan. Namun hal ini sering terjadi setiap kali gembala saya menghadapi masalah dan perkataan yang keluar. Selalu meremehkan orang lain dan tidak percaya kepada orang lain. Saya dan suami sudah pernah berbicara secara pribadi kepada beliau untuk tidak terlalu cepat merespon dengan amarah atau merespon yang berlebihan sebelum mengetahui alasan dan kebenarannya. Namun apa yang saya sampaikan ini tidak direspon dengan baik oleh beliau. Beliau malah selalu bereaksi dengan emosi dan marah. Sedangkan untuk masalah keuangan gereja pun, gembala saya tidak pernah transparan dalam laporan keuangan. Sistem di gereja kami keuangannya dipegang oleh istrinya dan beliau sendiri. Dan selalu kurang dalam hal keuangan gereja. Kalau saya boleh jujur Pak Eras, saya sudah tidak nyaman dipimpin oleh gembala saya ini. Namun suami saya berpendapat bahwa kalau kita keluar dari gereja ini dengan alasan apapun, berarti kami kalah. Dan ada hati yang masih belum beres. Saya bingung sekali Pak Eras. Namun saya benar-benar sudah tidak nyaman sekali karena tidak sesuai dengan prinsip saya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, bagaimana menurut pendapat Bapak Eras dan tim Abam akan hal ini? Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus keluar dari gereja, di mana saya dan keluarga saya melayani yang dipimpin oleh gembala, dan tetap mengikuti suami saya untuk berada di gereja ini dengan ketidaknyamanan ini? Bagaimana ya Pak Eras, mohon bimbingannya. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu sudah mendengarkan khotbah saya di Truth ID yang pertama, pasti kamu tawar hati atau merasa kurang diberkati dengan khotbah-khotbah yang tidak dewasa, tidak matang, atau kurang keras. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat perilaku gembalamu yang tidak dewasa, pasti kamu tersandung. Nah, karena suami masih ngotot, masih di situ, sebaiknya kamu jangan berdebat. Kamu ikuti saja maunya dia. Sementara tetap ikut saja di Truth ID lewat YouTube. Ya. Lalu tunjukkan perubahanmu. Sampai suatu kali ada momentum di mana suamimu minta pindah. Dan kamu baru pindah. Sekarang tetap ada di situ. Ya, kamu belajar dewasa di tengah-tengah gelombang badai di gereja itu. Dari ketidakdewasaan, kelemahan gembalamu, kau bisa belajar bagaimana seharusnya menjadi pelayan Tuhan. Dan suatu hari kamu akan menjadi gembala. Kamu akan jadi gembala. Kalau kamu mau buka cabang, ya kamu bisa buka cabang GSKI dan Sepina. Tapi nanti kalau Tuhan sudah saatnya memberi. Tuhan berkati. Terus. Dari seorang perempuan usia 45 tahun, Shalom Pak Erastus, saya baru saja mengetahui kalau ternyata suami saya sudah berzinah dengan PSK Pak. Sakit sekali yang saya rasakan Pak. Ingin rasanya saya bercerai darinya Pak. Tolong doakan saya, apa yang harus saya lakukan? Rasanya saya tak sanggup pikul salib ini. Saya terlalu kecewa Pak Pendeta. Siang malam saya berdoa agar Tuhan menjaganya dan menjauhkannya dari godaan setan. Tapi ternyata dia terjatuh juga. Begini, saya selalu mengingatkan bahwa ketika suamimu menikah dengan kamu, dia tidak bercita-cita mau berzina, apalagi melakukan hubungan dengan PSK. Itu memalukan dan rendah dan hina. Tapi setan telah menyeret dia jatuh ke lembah itu. Kamu harus bersikap matang, dewasa, sebagai orang sehat dan suamimu itu pasien. Kalau kamu cerai, kamu ribut, dia binasa dan kamu juga ikut binasa. Bisa ikut binasa. Kamu sabar dulu, ajak bicara baik-baik, jangan diulangi. Beri kesempatan dia. Ya, kamu bicara baik-baik, jangan marah, jangan marah, jangan bicara yang tidak perlu, tenang, teduh. Jangan ulangi, Pak. Ayo kita bangun rumah tangga. Apalagi kalau kamu sudah punya anak, anakmu butuh bapak kan. Cukup ya? Oke, teruskan. Masih dari seorang perempuan usia 23 tahun, belum menikah, jemaat online Rehoboth Church yang tinggal di Bandung. Shalom Om Eras, saya ingin bertanya mengenai makna roh Yesus yang ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Oke, ini Olivia ya. Olivia, nanti pertanyaanmu akan dipindahkan ke menjawab Trinitas dan menjawab doktrin ya. Oke, teruskan. Selanjutnya, seorang perempuan yang sudah menikah memiliki satu anak di Surabaya. Shalom Pak Eras dan tim Abam, ini WhatsApp saya yang kedua ke Abam. Anak saya memerlukan banyak biaya untuk tumbuh kembangnya. Biaya ini tidak ditanggung BPJS. Kebutuhannya adalah terapi hormon pertumbuhan dan tidak ada alternatifnya. Anak saya juga mengikuti terapi okupansi.
Terapi okupasi adalah perawatan yang mempunyai tujuan untuk membantu seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, maupun kognitif. Sejak usia 2 tahun dia menjalani terapi ini, dan di usia 3,5 tahun mulai sekolah playgroup besar di sekolah Kristen dengan didampingi shadow teacher. Pendamping maksudnya. Ya. Semua terapi dan kegiatan ini sangat membantu dan memberi hasil yang positif. Masalahnya, penghasilan kami tidak bisa mencukupi terutama karena dosis terapi hormon yang terus bertambah sesuai berat badan, dan tahun ini dia akan masuk TKA. Biaya pendidikan pasti bertambah. Mohon saran apakah saya sebaiknya mencari sekolah lain yang lebih murah seperti sekolah non-Kristen? Apakah saya juga harus menghentikan terapi hormon dengan resiko pertumbuhan tinggi badan akan melandai dan tidak bisa mencapai standar sesuai ketentuan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Pak Eras dan tim. Tidak semua masalah bisa selesaikan dalam waktu singkat. Perlu pergumulan waktu. Tapi tidak mungkin pencobaan Anda melampaui kekuatan. Ini tidak bisa saya jawab. Kita perlu mendengar. Kalau sekolah ini berapa biayanya, sekolah lain berapa biayanya, kalau hormon ini bagaimana. Kita kenal dokter, alamatnya di mana? Yang bisa memberikan keringanan. Ada. Jadi mungkin kita serahkan saja kepada ini ya, konselor ya. Kita nggak bisa memecahkan masalah ini. Kan kita nggak tahu biaya di sini sana, biaya di sana berapa dan lain-lain. Oke? Tapi yang jelas kita harus selalu menolong orang yang bisa kita bantu. Siapa tahu kita kenal dokter di Surabaya, kita arahkan dan lain-lain ya. Karena ada dokter yang kita kenal di Malang, mungkin bisa kita bantu. Teruskan. Baik. Seorang perempuan usia 30 tahun sudah menikah, jemaat gereja karismatik, tinggal di Jakarta Selatan. Saya mau bertanya, bolehkah seorang Kristen melakukan surrogate mother atau ibu pengganti dalam program hamil yang memungkinkan seorang wanita untuk hamil menggantikan ibu aslinya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kebetulan menulis field research atau S2 itu mengenai fertilisasi in vitro, bayi tabung maksudnya. Surrogate mother itu ibu pengganti untuk membesarkan anak dalam kandungan karena ibu aslinya tidak bisa membesarkan anak. Tubuh kita bait Allah, itu milik Tuhan, harus ditanyakan ke Tuhan. Saya tidak mengatakan boleh atau tidak, tapi yang pertama tanyakan kepada Tuhan. Yang kedua, saya tidak tahu apakah ada hukum yang sudah mengatur hal ini di negara ini. Ini banyak aspeknya. Secara hukum apa diatur di negara ini. Lalu nanti kalau anak ini lahir, itu resiko menjadi ibu itu tidak mudah. Kalau tubuh kita bait Allah, ya mestinya tanya Tuhan, ini milik Tuhan, bukan Anda punya rahim, rahimnya Tuhan, bukan rahimnya siapa-siapa, tanyakan ke Tuhan. Ya, jangan sembarangan. Lalu yang tidak punya anak, apakah mesti ngotot pinjam rahim orang? Kalau nggak punya anak ya sudah, merawat anak orang lain. Kenapa mesti ngotot pakai rahim orang? Ya kalau ibu ini kebetulan orang baik, kalau ibu ini karakternya buruk, maaf ya, gen dari si ibu yang hamil bukan tidak mungkin masuk, bisa saja. Kebetulan saya dulu punya field research mengenai bayi tabung, jadi saya kebetulan ya mengerti mengenai hal ini. Untuk sementara waktu ya saya jawab, tanyakan ke Tuhan dulu. Tapi kalau saya cenderung tidak. Oke. Ini sampai cukup ya. Episode 995 sudah kita akhiri. Sampai bertemu di episode 996 ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa.